Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbarokah ini kembali memberikan taufik dan memperjalankan kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk alamat sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan senantiasa diberi hidayah untuk mempelajari dinullah, untuk mempelajari agama Islam ini. Terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rasa senang terhadap yang namanya iman. Senang ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya habbaba ilaikumul iman. Dijadikan hatinya itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan terus-menerus diperindah keimanan tersebut di dalam hati seseorang. Ini orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan fasanu yasiruhu lil yusra. Dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa berkumpul bermajelis ilmu yang seperti ini. Ini adalah merupakan nikmatul khassatul khassah, nikmat yang khusus
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kaifa tatahammas li talabil ilm. Bagaimana supaya kita bisa semangat di dalam talabatul ilm. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang jiwa seseorang itu muncul rasa malasnya. Ketika jiwa seseorang itu terkadang muncul rasa futurnya. Malas untuk menuntut ilmu, malas untuk membaca kitab, dan malas untuk seseorang itu membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemarin kita telah membahas bagaimana para salafus soleh telah belajar, dan bagaimana pengorbanan mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa, senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabatul ilm. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di dalam bab yang ke-12 ini, tentang bagaimana kita supaya semangat di dalam thalabatul ilm. Setelah beliau mendatangkan dalil-dalil yang begitu banyak, perintah untuk berdoa, begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menceritakan bagaimana keadaan para salafus saleh. Beliau mengatakan wa kana salaful ummatil abror wa a'immatuhal akhyar. Dahulu para salaful ummah al-abror, yang mereka adalah orang-orang yang baik, wa a'immatuhal akhyar, dan para a'immah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yalja'una ilal latifil qahar alad dawam. Mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha latif, zat yang maha lembut, al-qahar alad dawam, agar senantiasa mereka terus-menerus bisa menuntut ilmu, agar senantiasa mereka terus-menerus bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unahu fi kulli ahwalihim wa syu'unihim, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan mereka, dan di setiap perkara-perkara mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang beliau ceritakan, wa min dzalika idza ashkalat alaihim mas'alatun ilmiyatun au asura alaihim fahmaha au asura alaihim fahmuha. Kata beliau, termasuk di antara itu, idza ashkalat alaihim, kalau ada sebuah permasalahan yang mereka muskil, yang mereka tidak faham-faham, yang dimana itu adalah merupakan perkara ilmu yang dia belajar tapi tidak faham-faham dengan ilmu tersebut, atau susah bagi mereka untuk memahaminya, fakana rabbu ta'ala yastajibu du'aahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa-doa mereka. Wa yaftahu alaihim min khazaini ilmihi wa fadlihi wa judihi, dan Allah Subhanahu wa taala membuka kepada mereka yaitu pembendaharaan ilmunya Allah, karunia-Nya Allah, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah mendapatkan nasihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim, dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu al-ilm. Kalau kita berbicara tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seseorang itu cerdas. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu mudeng dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memahamkan, Allah yang membuka, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk bisa faham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu wilayahnya Allah. Wilayahnya kita apa? Wilayahnya kita belajar. Wilayahnya kita menuntut ilmu. Wilayahnya kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ibadah.
Makanya kalau kita paham dengan hal ini, orang meskipun nggak dikasih paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum dikasih paham, seseorang itu nggak mudah untuk berputus asa di dalam perjalanan ilmu. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya apa? Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah. Sudah, saya datang, saya menuntut ilmu, ini adalah merupakan sebuah ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ketika dia di dalam perjalanan menuntut ilmunya itu dia faham ketika dia duduk di majelis tersebut atau tidak? Tapi seseorang berusaha untuk apa? Untuk dia mengikhlaskan niat karena Allah, bahwasanya dia datang untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang itu akan ditolong oleh Allah. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum nggak dibuka-bukakan untuk bisa langsung setoran sama ana. Berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya setoran, meskipun hanya sekedar muqaddimah. Ya kan? Terkadang seseorang itu belum dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu paham berkaitan dengan masalah sharf. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muallima Ibrahim wa Adam. Minta sama Allah, wahai yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, yang mengajarkan kepada Nabi Adam. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, alimni, untuk diajarkan kepadaku. Terkadang seseorang itu belum dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman berkaitan dengan masalah-masalah din, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dilakukan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah oleh para salafus saleh. Mereka kuat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini sekelas Syekhul Islam. Yang kita tahu bagaimana kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita tahu bagaimana takwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita tahu bagaimana perjuangan Syekhul Islam di dalam menuntut ilmu. Kata beliau mengatakan, rubbama tala'tu fi tafsiril ayatil wahidati mi'ata tafsirin fala afhamuha. Kata beliau, terkadang saya itu mutolaah di dalam tafsiril ayat wahidah. Satu ayat dia mutolaah. Mi'ata tafsirin fala afhamuha. Dia baca 100 tafsir. 100 tafsir. Satu ayat dibaca sama Syekhul Islam. Dibaca sama Syekhul Islam, kemudian dibaca tafsirnya, tidak paham. Pindah ke tafsir yang lain. Pindah ke tafsir yang lain. Pindah ke tafsir yang lain. Sampai beliau mengatakan apa? Mi'ata tafsirin. Sampai 100 tafsir. Apa yang terjadi? Fala afhamuha. Aku nggak paham, kata Syekhul Islam. Kadang kita baca sorof sekali, nggak paham, taruh ngisori bantal. Wis. Gitu kan? Mumet ndase, kemudian apa? Tidur. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari sisi takwa bagaimana beliau? Dari sisi bahasa beliau punya modal. Dari sisi kecerdasan beliau adalah orang yang dzaka. Tapi baca satu tafsir, satu ayat dibaca sampai berulang-ulang, itu pun tidak paham-paham. Apa yang terjadi? Kata beliau, "Tsumma as'alullahal fahma." Akhirnya apa? Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pemahaman. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muallima Adam wa Ibrahim alimni. Wahai zat yang mengajarkan kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, alimni. Ajari aku ya Allah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama yang begitu luar biasa, cerdasnya, takwanya, zuhudnya. Tapi beliau juga bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Itu pun ketika beliau belum dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, wa kuntu adhabu ilal masajidil mahjurati wa nahwiha. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, terkadang aku pergi ke sebuah masjid yang ditinggalkan atau yang selainnya. Apa yang terjadi? Wa umarrigu wajhi fit turab wa as'alullah ta'ala wa aqulu ya muallima Adam wa Ibrahim allimni. Beliau datang ke sebuah masjid yang kosong, yang ditinggalkan, atau ke sebuah tempat yang kosong. Apa yang terjadi? Wa umarrigu wajhi fit turab, ditempelkan wajahnya itu di tanah. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umarrigu wajhi fit turab, dimasukkan wajahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ke dalam tanah, dalam debu.
Dan dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya muallima Adam wa Ibrahim allimni. Wahai zat yang mengajarkan kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, pahamkanlah kepadaku. Kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menuntut bahasa Arab. Ya Allah, mudahkanlah, pahamkanlah, ajarkanlah untuk kita bisa mempelajari apa yang Kau turunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Mudahkanlah kita untuk menghafal hadis. Mudahkanlah kita untuk memahami apa yang Kau turunkan di dalam Al-Qur'an. Mungkin kita kalaupun berdoa seringnya apa? Ya Allah kasih rizki ya Allah. Ya kan? Paling kalau berdoa ya Allah kayak ibu cucu sing ayu gitu. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana para salafus saleh? Salaful ummah mengajarkan kepada kita. Bagaimana ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mendapati kesulitan di dalam belajar, beliau apa? Pergi mengasingkan diri ke sebuah masjid yang tidak ada penghuninya. Di situ beliau sendiri sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Famadza kanatin natijah. Apa hasil yang didapatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Laqad allamahu muallimu Adam wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada Nabi Adam dan Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa laqad fahamahu mufahhima Sulaiman alaihi salam. Wa laqad fahamahu mufahhimu Sulaiman alaihi salam, telah memberikan pemahaman kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zat yang Maha memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Fakana Ibnu Taimiyah ujubatan fil fahmi wal hifdzi wal istinbat. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa? Sangat mengherankan di dalam pemahaman beliau, di dalam hifdz beliau, di dalam istinbat beliau. Luar biasa. Orang-orang itu sampai terkagum-kagum dengan pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Orang-orang itu sampai apa? Terheran-heran dengan hafalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana antum enggak kagum? Antum tahu Aqidah Wasithiyah ditulis dari hafalannya Syekhul Islam. Aqidah Wasithiyah itu Syekhul Islam itu nulis enggak perlu apa? Sik tak golek kitab dhisik, enggak. Aqidah Wasithiyah ditulis sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah asar sampai maghrib. Ditulis sama Syekhul Islam. Dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Quran, ya kan? Kita saja baru belajar aja nggak hafal-hafal gitu. Diulang itu nggak hafal-hafal. Gitu. Apalagi kita ngafal, besoknya lali lagi, lupa lagi. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau apa? Beliau menulis Aqidah Wasithiyah saja itu lewat hafalan beliau setelah sholat asar sampai maghrib. Itu hifdznya Syekhul Islam. Bagaimana istinbatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Kuwatul istinbat di dalam memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah untuk meminta supaya diberi pemahaman, supaya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Fa ya akhi, wahai saudaraku, idza aradta an tatahammas li talabil ilmi syar'i." Kalau engkau pengen semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, wa antartafi'a himmataka li tahsilihi, dan agar semangatmu itu tinggi di dalam mendapatkan ilmu syar'i tersebut, maka apa? Falja ila rabbika wa maulaka. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha menolongmu. Kenapa kok kita disuruh kembali? Bapak-bapak ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum mau belajar menuntut ilmu syar'i di tempat yang seperti ini. Kita mau duduk bareng di tempat seperti ini. Bukankah Allah yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan taufik kepada kita. Makanya apa? Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wantarih ala babihi jalla wa ala. Maka apa? Jatuhkanlah. Maksudnya apa? Di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tadallal lahu wa kasir li azamatihi wa jalalihi. Ngemislah kepada Allah, merendahlah kepada Allah, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu taufiq wa tasdid, minta kepada Allah taufik dan minta sama Allah untuk apa? Untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yahdithu syai'un fi hadzal qaun illa bi idnihi wa masyiatihi, karena sesungguhnya tidak ada terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali dengan izinnya dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di sini, Bapak-bapak. Ini adalah merupakan masyiah Allah. Ini adalah merupakan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bareng, belajar bareng, menuntut ilmu bareng, ta'awun 'alal birri wat taqwa bareng. Ini adalah merupakan apa? Masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendaknya Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan kita istiqomah, memberikan kita pemahaman. Kemudian beliau mengatakan wala yastati'ul abdu mahma balagha minat tuqa was shalah ayyana la syai'an minal khairi wal birri illa bi taufiqillahi wa ma'unatihi. Ini luar biasa. Mengingatkan kepada kita siapa sebenarnya kita. Ketika beliau mengatakan seorang hamba itu tidak mampu mahma balagha minat tuqa was shalah. Seorang hamba itu enggak akan pernah mampu meskipun apa? Dia ketakwaannya hebat, baiknya luar biasa, cerdasnya hebat. Dia enggak akan pernah bisa mampu untuk apa? Ayyana la syai'an minal khairi wal birri. Orang itu enggak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu dari yang namanya kebaikan kecuali apa? Illa bi taufiqihi wa ma'unatihi, kecuali dengan taufik Allah dan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Makanya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ilja ilaihi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menuntut ilmu, itu taufik dari Allah. Kita bisa belajar, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Makanya beliau mengatakan wa rahimallahu tabi'il jalil Mutrif Ibn Syekhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yaitu Imam Tabi'in yaitu Mutrif Ibn Syekhir. Hina abbar an hadhil haqiqah, ketika beliau mengibarahkan tentang hakikat ini. Apa ketika beliau katakan? Lau ukhrija qalbi faju'ila fi yadil yusra. Seandainya hatiku itu dikeluarkan. Lau ukhraju qalbi faju'ila fi yadil yusra. Seandainya hatiku itu dikeluarkan dan dijadikan di tangan kiriku. Waji'a bil khairi faju'ila fi yadil yumna, dan didatangkan kebaikan dan dijadikan di tangan kananku. Tsumma qurribat ihdahuma minal ukhra, kemudian didekatkan satu dengan yang lainnya. Mastata'tu an udkhila fi qalbi syai'an minal khairi. Kata beliau apa? Maka aku enggak akan pernah mampu untuk memasukkan di dalam hatiku sesuatu sedikit pun dari yang namanya kebaikan. Paham, Pak? Kata beliau, kata Mutrif Ibn Syekhir, seandainya hatiku itu dikeluarkan dan diletakkan di sebelah tangan kiriku, dan kebaikan, dan didatangkan kebaikan dan diletakkan di tangan kananku, ya kan? Kemudian apa? Didekatkan keduanya. Ini hati, ini kebaikan. Didekatkan kebaikan tersebut. Kata beliau, mastata'tu, aku enggak akan pernah mampu untuk memasukkan ke dalam hatiku ini kebaikan. Meskipun cedek, meskipun dekat, dan meskipun keduanya ada di tanganku. Meskipun keduanya ada di tanganku. Hatiku ada di tangan kiriku dan kebaikan itu ada di sebelah kananku. Semua ada di tangannya dan sudah didekatkan, itu pun enggak mampu untuk memasukkan kebaikan sedikit pun ke dalam hatinya. Sampai kapan? Hatta yakunallahu alladhi yaqdhifuhu fi qalbi, sampai Allah yang melemparkan kebaikan tersebut di dalam hati seseorang. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan besar. Jangan dikira ini ada bukan sebuah nikmat. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk bisa thalabatul ilm, dikumpulkan oleh Allah untuk
kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, ini nikmatun azimah. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat ini. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin, kata Allah. Bahkan Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mau menuntut ilmu. Ini apa? Nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita lihat saudara-saudara kita, belum tentu Allah memilih mereka. Ya kan? Kita alhamdulillah digerakkan hati kita mau belajar yang seperti ini. Mungkin di sana ada orang yang lain yang sore-sore, mungkin apa? Mereka dihabiskan waktunya enggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan waktunya begitu saja. Dihabiskan untuk jalan-jalan, apalagi sekarang hari Ahad, ya kan? Dihabiskan mungkin untuk nongkrong di mall, dihabiskan mungkin waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk apa? Untuk supaya kita apa? Untuk supaya kita bisa menuntut ilmu. Maka ini semua adalah merupakan fadl dari Allah. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka beliau mengatakan, "Faya muwaffaq." Wahai orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau panggil orang-orang dengan apa? Wahai orang-orang yang diberi taufik. Kenapa? Karena pada hakikatnya antum baca ini, antum dikasih taufik sama Allah, lagi diberi taufik. Makanya beliau muallif memanggil orang yang baca ini dengan kalimat apa? Waya muwaffaq. Wahai orang yang diberi taufik. Karena kita lagi baca ini itu lagi dikasih taufik sama Allah. Nggak mungkin nggak. Karena ini adalah merupakan sebuah kebaikan. Beliau mengatakan taharra auqatil ijabah. Carilah waktu-waktu untuk dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir. Ya kan? Kemudian apa? Bainal adzan wal iqamah. Kemudian di sela-sela sujud kita. Ini di sela-sela ketika kita safar. Ini adalah merupakan apa? Waktul ijabah. Terkadang subhanallah kita itu kadang untuk bangun malam aja ngelepol, kan seperti itu. Padahal Allah, kita diperintahkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita disuruh untuk meminta kepada Allah dan Allah akan menjawab doa-doa kita. Dan orang-orang yang mereka sombong dari berdoa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang subhanallah sehari saja mungkin kadang banyak terlewat dari doa-doa. Kadang sehari seminggu kita gak berdoa sama Allah. Seakan-akan kita gak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seakan-akan tidak merasa fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang harus betul-betul ada pada diri kita yaitu apa? Hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iltija serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan pembahasan yang lain bagaimana supaya kita semangat di dalam thalabatul ilm. Insyaallah yang ke-13 saya akan loncati dan kita akan masuk ke dalam yang ke-14 yaitu apa? Ma'rifatu kaifa tarakas salafun nauma li ajli talabil ilm. Ya kan? Kita harus mengetahui bagaimana para salafus saleh itu meninggalkan tidur untuk menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu li ajli naum. Bukan menuntut ilmu untuk tidur. Ya kan? Tapi apa? Meninggalkan tidur untuk talabul ilmi. Para salafus saleh dahulu seperti itu. Mereka meninggalkan tidur untuk talabatul ilm. Bukan talabul ilm li ajli naum. Bukan apa? Pasti aku tak talabul ilmi. Kenapa? Paling enak untuk tidur waktunya. Ya kan? Seperti itu. Enggak. Tapi apa? Kita meninggalkan tidur untuk talabatul ilmi. Insyaallah itu yang akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.